apakah hukumnya saat ini dengan adanya wabah COVID-19, bila zakat fitrah ataupun fidyah dari seseorang yang ingin menyalurkan atau memberikan langsung ke saudaranya yang lagi memerlukan atau kesusahan? Demikian, Ustaz. Jadi tentang masalah membayar zakat fitrah kepada saudara, kaedahnya tidak boleh, mbak kata orang Melayu, sekali dayung dua pulau terlampau. Tidak boleh memberikan zakat fitrah sekaligus nafkah kepada orang yang wajib dinafkahi. Misalnya seorang suami berkata kepada istrinya, ini beras 3 kilo zakat abang sekaligus belanja kita bulan ini. Itu tak bisa. Tak bisa memberikan zakat fitrah kepada orang yang wajib dinafkahi. Tapi kalau orang itu tidak wajib kita nafkahi, maka boleh kita bayarkan zakat fitrah kepada dia. Misalnya bapak punya keponakan. Keponakan ini kesulitan ekonomi. Lalu kemudian memberikan zakat fitrah kepada dia atau zakat mal 2,5%, maka boleh, karena dia bukan orang yang wajib kita nafkah. Maka bapak tidak boleh memberikan zakat fitrah kepada istri, anak, ayah, ibu, ayah mertua, ibu mertua, kalau mereka susah. Karena mereka ini orang yang wajib kita nafkah. Kaedahnya, saya ulang, tidak boleh memberikan zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah kepada orang yang wajib kita nafkah. Wallahu a'lam bishawab. Lagi-lagi masih dengan situasi saat ini yang terdampak virus corona. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk hampir mirip. Bagaimana, apakah saya masih harus membayar zakat mal karena pekerjaan dan usaha saya terdampak dengan wabah pandemi corona ini? Zakat itu dikeluarkan ketika sampai nisab. Nisabnya adalah 85 gram emas. 85 gram emas itu perhitungannya dari kata Nabi 20 keping uang logam, uang dinar. Satu keping uang dinar itu beratnya 4,25 gram emas murni 24 karat. Jadi kalau 20 keping 4,25 gram kali 20 keping sama dengan 85 gram. Ini baku tidak berubah dari zaman Nabi sampai sekarang, 85 gram. 85 gram itu kalau sekarang dirupiahkan kali 500 ribu, 42.500.000. Tolonglah bapak-bapak, saudara-saudara hitung menurut dikonversi ke mata uang Belanda. 42.500.000 dibagi 12. Jadi satu bulan itu 3,6. Siapa yang berpenghasilan 3,6, wajib dia mengeluarkan zakat malnya 2,5%. Saya tidak mengatakan gaji, karena ada orang yang gajinya sedikit tapi pendapatan banyak. Oleh sebab itu diakumulasi jumlah keseluruhan total, kalau lewat lebih dari 3.600.000 rupiah, maka dia sudah kena zakat. Kalau pada musim wabah ini dia dirumahkan, gajinya dipotong 50%, setelah dihitung ternyata tidak sampai 3,6 juta rupiah, maka dia tidak wajib membayar zakat. Tapi kalau ternyata 4 juta, maka dia keluarkanlah 2,5% dari 4.100.000. Kalau masih dihitung masih lebih dari 4 juta, 5 juta, 125.000. Begitulah cara penghitungannya. Wallahu a'lam bishawab. Bolehkah mandi taubat atau mandi wajib dipergunakan untuk beberapa kali sholat taubat? Misalnya mandi taubat hari Senin langsung sholat taubat, apakah hari Selasanya atau Rabu mau sholat taubat dan harus mandi lagi? Itu sementara Ustaz. Terima kasih. Mesti dibedakan antara wajib, sunat, sunat muakkad, rukun, syarat, wajib.
Adapun mandi taubat bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Mandi taubat hukumnya sunnah. Berdasarkan hadis Nabi, "Ma min muslimin yuznibu dzamban." Kalau ada orang yang silap salah buat dosa, summa yatatahhar, kemudian dia bersuci, yaitu mandi taubat. Summa yusalli rak'ataini, kemudian dia salat sunat 2 rakaat. Summa yastaghfirullah, setelah itu dia minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lah, Allah mengampunkan dosa-dosanya. Bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib, tapi hukumnya sunnah. Andai dia mandi, baik. Andai dia tidak mandi, langsung berwudu, baik. Tidak boleh berwudu karena tak dibolehkan dokter, karena sakit akut segala macam, maka dia bertayamum saja. Lalu kemudian bagaimana kalau dia 1 kali mandi taubat? Setelah itu digunakannya untuk sholat sunat taubat 2-3 kali. Hukumnya mubah, boleh. Lama nih, tidak ada halangan. Adapun orang yang dalam keadaan junub, maka mana yang dia lakukan? Dia mandi junub. Setelah itu barulah dia sholat fardu atau sholat sunat taubat. Maka mandi wajibnya itu sudah mengcover mandi sunatnya. Jadi tak perlu dia 2 kali mandi. Tapi tidak bisa mandi sunat taubat mengcover mandi junub. Mohon maaf, tak bisa. Yang bisa itu adalah yang wajib mengayomi yang sunat. Tak bisa yang sunat mengayomi yang wajib. Jadi kalau dia mau 1 kali mandi junub saja, maka automatically mandi sunat taubatnya sudah ikut. Sama seperti orang yang terlambat sholat qabliyah subuh, masuk ke dalam masjid, iqamat, maka dia sholat subuh saja. Dengan sholat subuhnya itu otomatis sholat sunat tahiyatul masjidnya sudah dapat. Tidak bisa sholat sunat tahiyatul masjid mengcover sholat wajib. Oleh sebab itu maka dalam hal ini dia sholat wajib, maka sudah terikut sholat tahiyatul masjid. Maka dalam hal ini dia mandi wajib sudah otomatis ikut mandi sunat. Wallahu a'lam.